Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang statistika, yaitu tentang distribusi frekuensi. Data-data statistik berupa numerik yang diperoleh dari hasil pengamatan pada umumnya masih berupa data kasar yang belum bisa memberikan informasi yang jelas tentang data tersebut. Contoh data hasil pengukuran suatu penelitian adalah sebagai berikut. Ada 23, 10, 26, 18, 1, 24, sampai terakhir 15. Agar data tersebut dapat memberikan informasi yang lebih banyak dan mudah dibaca, maka sebaiknya disusun secara berkelompok, yang disebut dengan distribusi frekuensi. Di dalam distribusi frekuensi, data disusun secara berkelompok ke dalam kelas-kelas interval yang berbeda-beda. Misal di sini ada interval 0 sampai 4, frekuensinya atau banyaknya data ada 5. Kemudian interval 5 sampai 9, banyaknya data ada 5. Frekuensi interval 10 sampai 14, banyaknya data ada 5. Interval 15 sampai 19, banyaknya data ada 7. Interval 20 sampai 24, banyaknya data ada 4, dan interval 25 sampai 29, banyaknya data ada 3. Lalu bagaimana sih caranya untuk membuat tabel distribusi frekuensi? Secara umum untuk menyusun tabel distribusi frekuensi, lazimnya berpedoman pada langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan jangkauan atau range, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil, yaitu xn dikurangi x1. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan banyaknya kelas atau K, sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log n. Kemudian menentukan lebar kelas. Lebar kelas sama dengan data terbesar kurangi data terkecil dibagi banyaknya kelas, atau xn kurangi x1 kemudian dibagi dengan K. Contoh, data hasil pengukuran tinggi badan pemain sepak bola dalam sentimeter di Erlangga Football Club adalah sebagai berikut. 163, 171, 174, 181, 169, sampai terakhir 177. Buatlah tabel distribusi dari data tersebut. Langkah pertama sebenarnya kita harus mengurutkan dulu dari data terkecil sampai data terbesar. Kemudian kita cari data terbesarnya di sini yaitu 183, data terkecilnya 161. Maka jangkauannya atau range-nya yaitu 183 kurangi 161 sama dengan 22. Kemudian kita menentukan banyaknya kelas. Banyaknya data di sini n-nya ada 30. Kemudian banyak kelas atau K sama dengan 1 tambah 3,3 kali log n. N-nya 30. Maka 1 ditambah 3,3 log 30. Log 30 sebenarnya di sini sama dengan 10 log 30. Bilangan pokoknya dari logaritmanya itu 10. Hasilnya log dari 30 yaitu 1,477. Maka K-nya sama dengan 1 ditambah 3,3 kali 1,477. Kemudian kita kalikan 3,3 kali 1,477 menghasilkan 4,8741. Kemudian tambahkan 1, maka K-nya sama dengan 5,8741. Kemudian kita bulatkan menjadi 6. Jadi banyaknya kelas ada 6 kelas. Kemudian kita tentukan lebar kelasnya. Lebar kelas sama dengan data terbesar kurangi data terkecil
dibagi dengan banyak kelas. Maka data terbesarnya 183 kurangi data terkecilnya 161 dibagi dengan 6. Lebar kelasnya 22 dibagi 6. Hasilnya 3,666. Jika dibulatkan maka menjadi 4. Jadi lebar kelasnya ada 4. Kemudian kita ubah ke bentuk tabelnya. Tadi banyaknya kelas ada 6, lebar kelasnya ada 4. Maka di sini dari data terkecilnya 161, lebar kelasnya ada 4, berarti 161, 162, 163, 164. Lebarnya 4. Ternyata di sini dari interval 161 sampai 164 frekuensinya ada 2. Kemudian kelas yang kedua yaitu 165 sampai 168. Kelas yang ketiga 169 sampai 172. Kelas yang keempat 173 sampai 176. Kelas yang kelima 177 sampai 180. Dan kelas yang ke 181 sampai 184 frekuensinya ada 2. Frekuensinya kita hitung masing-masing dari data awal. Ya, lanjut kita belajar tentang distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang frekuensi relatif masing-masing kelasnya diperoleh dengan menyatakan persentase frekuensi kelas tersebut terhadap jumlah seluruh frekuensi. Contoh, di sini ada interval kelas 160 sampai 164 frekuensinya 2, kemudian 165 sampai 169 frekuensinya 7, kemudian 170 sampai 174 frekuensinya 10, 175 sampai 179 frekuensinya 8, dan terakhir 180 sampai 184 frekuensinya 3. Jumlah seluruh frekuensinya ada 30. Maka masing-masing kelas frekuensinya kita ubah menjadi frekuensi relatif dengan cara frekuensi di kelas tersebut dibagi dengan banyaknya frekuensi total dikalikan 100%. Untuk kelas yang pertama frekuensinya ada 2 dibagi dengan total frekuensinya ada 30 dikalikan 100% menghasilkan 6,67%. Kemudian frekuensi relatif kelas yang kedua yaitu 7 dibagi 30 kali 100% sama dengan 23,33%. Kemudian kelas yang ketiga frekuensinya 10 dibagi banyaknya frekuensi 30 dikali 100%. Hasilnya 33,33%. Kemudian kelas yang keempat frekuensinya 8 dibagi banyaknya frekuensi 30 dikali 100%. Hasilnya 26,67%. Dan yang terakhir frekuensinya 3 dibagi banyaknya frekuensi 30 dikali 100%. Hasilnya 10%. Jika kita total semuanya menjadi 100%. Itulah distribusi frekuensi relatif. Kemudian distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi frekuensi yang menunjukkan jumlah observasi yang menyatakan kurang dari atau lebih dari nilai tertentu. Untuk memulai pernyataan kurang dari, gunakan batas atas dan kelas intervalnya. Sedangkan untuk pernyataan lebih dari, gunakan batas bawah kelas intervalnya. Contoh tabel distribusi frekuensi kurang dari. Di sini ada interval 160 sampai 164, frekuensinya 2. Batas atas dari kelas tersebut yaitu 164, karena antara 160 sampai 164 batas paling atasnya 164. Kemudian tepi atasnya
yaitu batas atas ditambah 0,5 menghasilkan 164,5. Maka frekuensi kumulatif kurang dari 164,5 itu ada 2. Kemudian kelas yang kedua yaitu 165 sampai 169, frekuensinya ada 7, batas atasnya 169, kemudian tepi atasnya didapat dari batas atas tambah 0,5 yaitu 169,5. Frekuensi kumulatif kurang dari 169,5, hasilnya 9, didapat dari frekuensi kelas pertama yaitu 2 dan kelas yang kedua 7 ditambahkan menghasilkan 9. Kemudian kelas yang ketiga yaitu 170 sampai 174, frekuensinya 10, batas atasnya 174, kemudian tepi atasnya 174,5, dan frekuensi kumulatif kurang dari 174,5 yaitu 19, didapat dari 2 tambah 7 tambah 10. Kemudian kelas yang keempat yaitu 175 sampai 179, frekuensinya 8, batas atasnya 179, tepi atasnya 179,5, kemudian frekuensi kumulatif kurang dari 179,5 itu 27, didapat dari 2 tambah 7 tambah 10 tambah 8. Dan yang terakhir yaitu kelas 180 sampai 184, frekuensinya 3, batas atasnya 184, tepi atasnya 184,5, dan frekuensi kumulatif kurang dari 184,5 itu 30, didapat dari 2 tambah 7 tambah 10 tambah 8 tambah 3. Kemudian untuk contoh tabel distribusi frekuensi lebih dari. Kelas yang pertama yaitu 160 sampai 164, frekuensinya 2, batas bawahnya. Kalau tadi kita menggunakan batas atas, untuk yang kurang dari, untuk yang distribusi frekuensi lebih dari kita gunakan batas bawahnya, yaitu interval 160 sampai 164 batas bawah atau yang paling kecil yaitu 160. Kemudian tepi bawahnya didapat dari batas bawahnya 160 dikurangi 0,5 yaitu 159,5. Maka frekuensi kumulatif lebih dari 159,5. Artinya banyaknya frekuensi yang lebih dari 159,5. Berarti total keseluruhan frekuensinya yaitu 30. Kemudian kelas yang kedua yaitu 165 sampai 169, frekuensinya 7, batas bawahnya 165, tepi bawahnya 164,5, dan frekuensi kumulatif lebih dari 164,5 itu 28, didapat dari 30. Kelas yang pertama frekuensi kumulatif lebih darinya 30 dikurangi frekuensi kelas pertama 2, maka menghasilkan 28. Kemudian kelas yang ketiga yaitu 170 sampai 174, frekuensinya ada 10, batas bawahnya 170, tepi bawahnya 169,5, dan frekuensi kumulatif lebih dari 169,5 sama dengan 21, didapat dari frekuensi kumulatif di atasnya yaitu kelas yang kedua 164,5 yaitu 28 dikurangi 7, maka menghasilkan 21. Kemudian kelas yang ketiga yaitu 175 sampai 179, frekuensinya 8, batas bawahnya 175, kemudian tepi bawahnya 174,5, dan frekuensi kumulatif lebih dari 174,5 ada 11, didapat dari 21 dikurangi 10. Kemudian kelas yang terakhir yaitu 180 dikurangi 184, frekuensinya 3, batas bawahnya 180, tepi bawahnya 179,5, dan frekuensi kumulatif lebih dari 179,5 itu 3, didapat dari 11 dikurangi 8.
Oke, lanjut untuk histogram tentang penyajian data. Penyajian data yang dikelompokkan menurut distribusi frekuensi dapat dinyatakan dengan grafik yang disebut histogram. Frekuensi biasanya dinyatakan dengan sumbu tegak dan interval kelas dinyatakan dengan sumbu mendatar. Contoh di sini ada nyatakan tabel distribusi frekuensi berikut ke dalam histogram. Kelasnya sama seperti tadi, contohnya 160 sampai 164, frekuensinya 2, sampai kelas yang terakhir yaitu 180 sampai 184, frekuensinya 3. Jika kita ubah ke dalam histogram, maka akan membentuk histogram seperti berikut. Kemudian lanjut ke poligon frekuensi. Apa itu poligon frekuensi? Jika titik-titik tengah dari tabel distribusi frekuensi saling dihubungkan, maka akan diperoleh diagram yang bentuknya menyerupai poligon atau segi banyak yang disebut poligon frekuensi. Contoh, nyatakan tabel distribusi frekuensi berikut ke dalam poligon frekuensi. Pertama, kita harus menentukan titik tengahnya terlebih dahulu. Itu didapat dari untuk kelas yang pertama yaitu intervalnya 160 sampai 164. Kita tambahkan 160 dan 164 kemudian dibagi 2, maka titik tengahnya 162. Kelas yang selanjutnya juga sama, kita harus tambahkan dulu antara batas bawah dan batas atasnya, kemudian dibagi 2, maka titik tengahnya 167. Kelas yang ketiga titik tengahnya 172. Kelas yang keempat titik tengahnya 177, dan kelas yang terakhir yaitu titik tengahnya 182. Kemudian jika disajikan dalam poligon frekuensi, maka akan membentuk grafik seperti berikut. Oke, lanjut kita ke poligon frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, jika tepi atas dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari saling dihubungkan, maka akan diperoleh poligon frekuensi kumulatif kurang dari. Data ini didapat dari data yang sebelumnya, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari. Jika kita ubah menjadi poligon frekuensi, maka akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian ada juga poligon frekuensi kumulatif lebih dari. Jika tepi bawah dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari saling dihubungkan, maka akan diperoleh poligon frekuensi kumulatif lebih dari. Ini data distribusi frekuensi kumulatif lebih dari yang sebelumnya. Jika kita ubah ke poligon frekuensi, maka akan membentuk poligon seperti ini. Kemudian ada juga ogif. Apa sih itu ogif? Jika titik-titik yang membentuk poligon frekuensi kumulatif kurang dari dihubungkan dengan kurva mulus, maka terbentuk ogif positif. Sementara jika titik-titik yang membentuk poligon frekuensi kumulatif lebih dari dihubungkan dengan kurva mulus, maka akan terbentuk ogif negatif. Ini dari poligon frekuensi kumulatif kurang dari. Kurvanya dibuat sehalus mungkin, maka akan membentuk ogif positif. Kemudian ini yang ogif negatif, didapat dari poligon frekuensi kumulatif lebih dari. Oke, yang terakhir silakan kerjakan soal-soal berikut. Sampai di sini dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.